17 Agustus 1945, di sebuah rumah sederhana di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, suara Presiden Soekarno mengumandangkan kalimat yang ditunggu-tunggu selama berabad-abad. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Namun, di tengah euforia di pengarangan itu, sebuah misi genting segera dimulai. Jepang masih menguasai alat komunikasi. Radio disegel, telegram diawasi. Bagaimana kabar kemerdekaan ini bisa sampai ke seluruh penjuru Nusantara dari Sabang sampai Merauke? Ini adalah laporan perjalanan sebuah kabar gembira yang disebarkan bukan melalui gelombang udara, tapi melalui keberanian, kecerdikan, dan semangat juang. Penyebaran dimulai segera setelah upacara usai. Masih di hari yang sama, ibu kota menjadi epicentrum pertama. Para pemuda, terutama dari kelompok Menteng 31, bergerak cepat. Pertama, melalui media. Seorang pemuda berusia 29 tahun, Adam Malik, bersama rekan-rekannya mengambil risiko besar. Mereka menyita pemancar radio milik stasiun Jepang, Osokyoku, di Jalan Medan Merdeka Barat. Malam itu juga, berita proklamasi disiarkan secara diam-diam. Kedua, melalui pers. Di kantor berita Domai, cikal bakal antara Syahrudin dan M. Tebrani bekerja cepat. Mereka menyeludupkan teks proklamasi ke meja redaksi. Keesokan harinya, 18 Agustus, koran-koran seperti Suara Asia di Surabaya dan Cahaja di Bandung memuat berita lengkap. Ketiga, dari mulut ke mulut, Soekarni, Khairul Saleh, dan Wikana memimpin penyebaran lisan. Mereka membagikan selembaran, menempelkan pengumuman di pasar, dan berbisik dari satu telinga ke telinga lain. Di lapangan Ikada, yang sekarang itu Monas, massa mulai berkumpul mendengar kabar itu. Jakarta telah bergolak. Sekarang tugasnya adalah menyeberangkan kabar ini keluar dari kota. Tanggal 18 Agustus, berita mulai merambat keluar Jakarta. Rute tercepat adalah melalui jalur kereta api dan telepon yang masih berfungsi terbatas. Arah barat ke Bandung, berita tiba melalui sambungan telepon dan kurir khusus. Toko pers di Jamaluddin Haninegoro segera menyebarkannya. Bandung merespon dengan cepat. Arah tengah ke Yogyakarta dan Surakarta, seorang tokoh PMI, Mr. Sartono, membawa teks asli proklamasi ke Yogyakarta. Sementara ke Solo, berita dibawa oleh utusan PPKI, Mr. Abdul Wahid Hashim di Yogyakarta. Di Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono IX segera menyatakan dukungan. Ini adalah dukungan politik pertama yang sangat krusial dari luar Jakarta. Arah timur ke Semarang dan Surabaya, jaringan pegawai kereta api dan pos menjadi pahlawan tanpa nama. Di Surabaya, kota pahlawan, berita disambut dengan gegap gempita. Pemuda seperti Bung Tomo segera mengobarkan semangat perlawanan. Di setiap stasiun, di setiap pasar, di setiap kantor pemerintahan lokal, kabar itu diteriakan. Kita sudah merdeka. Jawa, pulau terpadat, telah tersulut. Tantangan terberat adalah menyeberangi lautan. Informasi harus melintasi Selat Sunda, Selat Makassar, dan Laut Jawa yang masih dijaga. Pulau Sumatera, Medan, dan Bukit Tinggi. Tanggal 27 Agustus, Gubernur Sumatera, Mr. Tengku Muhammad Hasan, menerima teks proklamasi melalui utusan khusus dari Jakarta. Di Bukit Tinggi, Mr. Syafruddin Prawira Negara yang kelak menjadi Presiden PDRI memimpin penyebaran ke seluruh dataran tinggi Minang. Pulau Sulawesi, Manado, dan Makassar. Di Manado, berita dibawa oleh para bekas tentara Kenil dan melalui jaringan gereja. Pada tanggal 28 Agustus, bendera merah putih sudah berkibar. Di Makassar, tokoh pendidikan Dr. Sam Ratulangi menyusun strategi penyebaran yang hati-hati menghadapi tentara Jepang. Pulau Kalimantan dan Bali, penyebaran lebih lambat, mengandalkan jaringan pedagang antar pulau dan tokoh adat. Di Bali, berita sampai awal September dan disebarkan oleh guru-guru sekolah. Kawasan timur, Maluku, dan Papua. Di sini, kabar datang paling akhir, sekitar pertengahan September. Penyebaran dilakukan melalui misionaris dan pelaut-pelaut yang berlayar dari Jawa. Namun, begitu sampai, semangat yang sama langsung menyala. Merdeka! Senjata utama bukan teknologi canggih, tapi jaringan manusia, yaitu para kurir, pegawai kereta api, guru, dan tokoh agama, dan pelaut yang menjadi perantara. Media sederhananya, radionya gelap,
kabar bawah tanah, selebaran, dan yang paling ampuh kata-kata yang disampaikan dari mulut ke mulut, dan organisasi terstruktur. Jaringan pemuda seperti partai politik dan pemerintahan darurat yang dibentuk PPKI. Mereka mempertaruhkan nyawa, banyak kuliah yang ditangkap, disiksa, atau bahkan hilang dalam perjalanan. Namun, tidak ada satupun ancaman yang mampu membungkam kabar kemerdekaan. Ini bukan sekedar laporan penyeberangan sebuah berita, ini adalah kisah tentang kesatuan tekad. Sebuah bukti bahwa ketika satu suara kebenaran dikumandangkan, akan selalu ada ribuan suara lain yang bersedia membawanya dari ujung ke ujung negeri.